Shalom, selamat pagi para opa dan oma, kakek dan nenek, yang kakung dan yang putri. Selamat berjumpa kembali dengan program kerja, program kesayangan kita. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Salam kenal dan salam kasih persaudaraan dari saya. Nama Joko Purnomo, anggota PKLU Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah membawa kami melintasi malam yang penuh rahasia dan bangun pagi dan dengan sehat dan sejahtera, menyambut hari baru yang penuh dengan berkat baru. Sekarang ya Allah, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami kecuali suara-Mu. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus agar mengerti kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diofretes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengasihi kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan ini. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu dengan segala kekayaan menetap di dalam hati kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pada pagi hari ini dengan tema pelayan yang bebas
dari ambisi. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diofretes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Secara positif, seorang yang ambisius umumnya memiliki keinginan untuk terus meningkatkan nilai dirinya. Namun, kekurangan sikap ambisius adalah terlalu memiliki rasa percaya dan yang berlebihan. Hal itu bisa jadi karena pencapaiannya melampaui orang-orang di sekitarnya. Jika tidak terkontrol, bisa kemudian berkembang menjadi sikap angkuh. Bahkan sikap ini bisa membuatnya tidak menghargai orang lain. Tentu sangat disayangkan apabila sikap seperti terjadi di dalam persekutuan umat atau gereja. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes, sekaligus menjadi keprihatinannya oleh karena tindakan Diofretes sangat kontras dengan apa yang dilakukan Gaius. Tampaknya ia memiliki ambisi yang kuat untuk berkuasa. Sebagai pemimpin jemaat, ia memang cukup berpengaruh, namun tidak mau mengakui otoritas Yohanes, yang meminta Diotrefes untuk menyambut dan membantu para penginjil yang berkunjung ke jemaat itu. Tetapi karena Diofretes menolak, Yohanes lalu meminta bantuan Gaius. Tetapi Diofretes tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Yohanes. Ia mencegah jemaat yang menerima para penginjil, bahkan yang mengucilkan anggota jemaat yang menerima mereka. Padahal sebagai seorang pemimpin sekaligus pelayan jemaat, seharusnya memiliki rasa kasih dan kelembutan. Dalam keberadaan sebagai bagian dari persekutuan umat, mestinya saling menghargai dan mendukung, memberikan bantuan, bukanlah hanya soal harta atau tenaga, tetapi dengan menghormati setiap pelayan yang mengasihi mereka dengan tulus. Kita sudah ikut dalam pelayanan. Apabila ada yang suka menonjolkan diri dalam persekutuan, tentunya akan menimbulkan persoalan. Apabila ingin dihargai dan dihormati, dalam kenyataannya gereja sepanjang zaman tidak pernah bebas dari kehadiran orang-orang yang seperti itu. Mereka menjadikan gereja sebagai ajang yang untuk meninggikan diri dan menganggap diri sebagai penguasa yang harus dipatuhi. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku.
harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur besar karena kami dituntun oleh Roh Kudus untuk menemukan kehendak-Mu lewat pembaharuan, lewat pembacaan dan perenungan atas firman-Mu yang harus kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan beriman hari ini. Ya Tuhan, kiranya pelayan kami penuh dengan ketulusan dan kesediaan hati kami untuk menghargai sesama, teristimewa rekan-rekan kerja sepelayanan kami. Tuntun kami untuk menghadirkan wajah dan kasih Kristus lewat karya layan kami hari ini, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Opa dan Oma, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.